kerja praktek ini merupakan mata kuliah wajib yang harus kita ambil sebelum kita nanti mengajukan proposal tugas akhir, ya. Nah, ini merupakan mata kuliahnya, penilaiannya itu lebih banyak diambil dari bagaimana kinerja kita di proyek atau di perusahaan yang kita pilih tersebut, ya, tempat kita melaksanakan KP tersebut, ya. Kemudian tambahan nilainya itu nanti bisa kita ambil dari bagaimana kemampuan mahasiswa menjelaskan kegiatannya dan menceritakan semua hal yang dibutuhkan berdasarkan kinerja tersebut, ya, saat sidang kerja praktek dilaksanakan atau seminar dari kerja praktek yang telah dilakukan, ya. Jadi ingat, yang pertama, penilaian utama itu dari kinerja kita selama kegiatan KP itu dilakukan, ya. Nah, yang tambahannya mungkin nanti dari kemampuan kita dalam menjawab pertanyaan saat sidang KP. Nah, itu perlu garis bawahi. Oke. Kemudian syarat pengambilan mata kuliah KP ini yang pertama sudah lulus mata kuliahnya minimal 100 SKS, ya, minimal 100 SKS. Kemudian sudah maupun sedang melakukan kerja praktek atau KP, ya. Kemudian membuat laporan KP-nya, ya, berencana membuat laporan KP-nya dan sudah memasukkan mata kuliah KP dalam KRS semester yang sedang diambil atau yang sedang berjalan. Nah, itu syarat umum, ya. Ini syarat umumnya yang harus dipenuhi. Kemudian untuk dosen pembimbing KP ini nanti syaratnya telah dan sedang melaksanakan kegiatan KP-nya. Kemudian berencana membuat laporan KP-nya, ini lanjut nanti, ya. Kemudian ada mata kuliah KP-nya nanti di KRS-nya. Nanti kalau kita ngambil di semester ganjil 2022 besok, ya. Nah, itu lihatkan nanti bukti KRS-nya bahwa kita sudah mengambil KP-nya, ya, mata kuliah KP-nya. Kemudian buat laporan proposalnya, ya. Buat proposalnya minimal itu satu bab di bab 1 itu sudah dirumuskan, ya. Nah, jadi kita sudah kita jelaskan bagaimana nanti latar belakang di bab 1 itu, kemudian permasalahan yang kita coba pecahkan, kemudian tujuannya, ya. Sistematis penulisannya nggak usah, gitu, ya, nggak perlu. Kemudian tambah cover gitu nanti, ya, tambah covernya nanti akan diberikan dijelaskan nanti di buku panduan yang bisa kalian pelajari nanti. Selanjutnya melengkapi persyaratan lainnya yang nanti akan diumumkan oleh jurusan nanti, ya. Mungkin nanti dari Bu Rita atau saya nanti, ya. Kemudian syarat proyek yang dipilih. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga. Nilai proyek minimal 10 M, ya. Minimal 10 M. Kemudian jumlah anggota kelompok maksimal 3 orang mahasiswa. Nah, kalau nanti 3 orang satu kelompok ini nanti di proyek yang sama, nah, untuk laporan KP-nya nanti pengajuan proposalnya harus dengan judul yang berbeda, ya. Jadi bedakan judulnya, nggak boleh ada yang sama judulnya, ya. Kecuali nama proyeknya saja atau studi kasusnya saja mungkin bisa sama, ya. Namun harus lebih spesifik itu per mahasiswa, dijelaskan di bagian mananya kita kerjakan atau kita fokus, ya. Pasti setiap masing-masing kita di satu kelompok itu berbeda, gitu, ya, cara pandangnya, ya, mengambil mengambil kefokusannya pasti berbeda, nggak boleh ada yang sama, ya. Kemudian kriteria masing-masing bidang keahlian mahasiswa, ya.
bidang kelima siswanya itu bisa dipelajari nanti di buku pedoman ya. Buku pedoman nanti dilihat bagi yang konsentrasi di bidang struktur, nanti kira-kira di proyeknya apa gitu ya, proyek yang dipilihnya nanti apa. Nah, kemudian geoteknik nanti proyeknya seperti apa gitu. Nah, nanti bisa dipelajari nanti di buku panduan. Nah, ini untuk proposal pengajuan judul laporannya. Formatnya pertama cover. Nah, bab 1 itu minimal bab 1 itu harus ada ya untuk sebagai proposalnya. Itu memuat latar belakang, kemudian tujuan dan manfaatnya. 1.3 batasan masalah, rumusan masalah. Nah, kalau sistematika penulisan saya rasa tidak terlalu penting ya. Karena ini juga nggak ada kontribusinya nanti di bab 1 ini ya. Nggak menjelaskan apa-apa juga ya. Yang penting 1.1 sampai 1.4 itu ada. Ya, kemudian kalau ada lampiran nanti silahkan dimasukkan lampirannya ya. Oke. Kemudian lampiran-lampiran yang wajib dimasukkan dalam untuk pengajuan proposal KP ini, yang pertama surat pengantar dari kampus ke perusahaan atau ke proyek tujuan ya. Yang kedua ada balasan dari perusahaan ke kampus atau ke fakultas ya. Nah, kalian tunjukkan nanti balasannya. Kemudian lampirkan ya. Kemudian KRS semester ganjil yang sedang diambil dan form hasil penilaian dari perusahaan nanti. Nah, ini yang harus ada di dalam laporan nanti ya. Nah, hasil penilaiannya bagaimana, seperti apa nanti kalian lampirkan. Kemudian transkrip nilai sementara dari siswa yang sudah menyatakan lulus SKS 100 SKS. Ya. Nah, ini untuk form pengajuan laporan KP dan dosen pembimbing nanti linknya diberikan lebih lanjut nanti ya. Nah, ini sementara ini linknya masih yang ini, nanti akan diberikan lebih lanjut. Saat judul laporan KP berisi masalah yang ditemui selama KP dan masalah tersebut telah diselesaikan sebelum KP selesai. Ya, jadi begini maksudnya harus tepat kita memberikan judul di laporan KP ya. Jadi misalkan mahasiswa A fokus dalam permasalahan beton misalnya. Betonnya dipilih nanti lebih fokus lagi misalnya ke masalah kolom atau balok misalnya ya. Nah, jadi kalian judulnya harus dijelaskan tentang balok itu nanti ya. Nah, harus lebih spesifik ya. Nah, kemudian dan itu sudah permasalahannya sudah diselesaikan saat kita KP gitu ya. Nah, oke, kemudian pengajuan judulnya bisa diupload di link ini yang itu ada di apa? Silahkan lihat di layar, nanti diberikan linknya lebih lanjut nanti ya. Dan pengumuman pembimbing LKP-nya nanti diumumkan kalau kalian sudah mengisi link tersebut ya, sudah melengkapi pengajuan judulnya di link tersebut nanti. Kemudian ini grup WA, silakan nanti bisa ditanya-tanyakan nanti melalui grup yang sudah ada juga bisa gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan seputar KP silakan nanti gabung di link tersebut nanti ya. Nah, ini sementara linknya ini nanti diumumkan lebih lanjut nanti khusus untuk grup KP ini ya, khusus nanti dibuatkan ya. Nah, ini untuk laporan. Nah, laporan kerja praktek ini. Nah, periode waktunya untuk KP ini sebenarnya itu terhitung 15 pertemuan seperti kuliah tatap muka sebenarnya ya. Jadi rata-rata ada selama satu SKS ya. Selama satu SKS ini misalnya kan di semester ganjil ini gitu ya, semester ganjil depan. Nah, itu harus selesai ya. Kalau enggak lanjut lagi nanti semester berikutnya.
Untuk sistematika penulisan laporan KP-nya ada 3, bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, ini 3 bagian utama. Bagian awal ini berisi nanti cover, kemudian lembar persetujuan, lembar pengesahan, ada abstraknya, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel kalau ada, daftar gambar kalau ada, dan daftar lampiran. Nah, ini untuk bagian awal. Untuk bagian isi, bab 1 sampai bab 5 ini pendahuluan, tinjauan pustaka, tinjauan perusahaan, tinjauan khusus, dan penutup. Nah, pendahuluan ini nanti kalian jelaskan latar belakangnya bagaimana, permasalahannya nanti bagaimana, penyelesaiannya atau tujuan dari kegiatan KP ini apa. Nah, kemudian untuk tinjauan pustaka mungkin nanti bisa kalian cari referensi tentang bidang atau objek dari kegiatan KP yang kalian pilih. Nah, nanti bisa dimasukkan referensinya itu. Kemudian tinjauan perusahaan. Nah, ini tinjauan perusahaan apa saja yang kalian ketahui tentang perusahaan tersebut, ya. Kemudian fokus pengerjaannya apa, nanti dijelaskan di bagian tinjauan perusahaan ini. Nah, untuk tinjauan khusus mungkin bisa kalian masukkan tentang uraian dan penjelasan dengan dari materi tugas khusus yang mungkin diberikan oleh dosen pembimbingnya. Ya, nanti dijelaskan di dalamnya, di dalam tinjauan khusus ini. Dan penutup ini bisa berisi kesimpulan dan saran-saran yang mungkin kalian berikan. Nah, untuk bagian penutup, daftar pustaka dan lampiran. Ya, daftar pustaka juga harus diperhatikan, tidak boleh asal dimasukkan saja. Itu yang benar-benar kita dapatkan, entah itu dari dari dokumen dari perusahaan gitu ya, atau yang mungkin kita dapat dari sumber lain. Nah, ini yang harus dimasukkan saja gitu ya, yang harus dimasukkan saja, yang kalian gunakan saja sebagai referensi. Jadi yang di luar itu nggak usah ya, nggak perlu nanti dimasukkan. Nah, untuk buku pedoman ini nanti bisa dibagikan nanti ya, bisa dibagikan nanti, dan kalian harus pelajari benar-benar ya, benar-benar dipelajari nanti biar tidak ada yang keliru nanti dalam membuat laporan KP ini nanti. Waktu penyusunan maksimal 2 semester setelah KP. 2 semester setelah kalian sudah melaksanakan kegiatan KP-nya ya. Nah, apabila semester ketiga belum juga seminar KP, maka mahasiswa mengulang lagi proses KP-nya. Itu ya. Jadi bagi yang nanti yang sudah melakukan KP, langsung saja dikerjakan supaya 1 semester itu selesai. Dah, kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini menjadi syarat utama kalian nanti untuk mengambil tugas akhir ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.